Halo hewan lovers, kembali lagi bersama Hewan Trending. Masing-masing hewan memiliki keunikan tersendiri yang bahkan banyak di antara kita yang tidak mengira bisa mereka miliki. Nah, keunikan hewan bukan melulu seputar pada tingkah laku, kebiasaan, atau kemampuan mereka saja, namun juga pada tampilan fisik mereka. Bentuk fisik hewan yang tidak biasa atau belum pernah kita lihat membuat kita menjadi terkagum-kagum, atau justru sebaliknya, bisa membuat kita ngeri atau jijik. Nah, kali ini Hewan Trending akan mengedepankan 10 hewan aneh yang membuatmu menjadi jijik versi Hewan Trending. Yuk mari! 10. Kera hidung pesek Myanmar. Mengawali materi kita kali ini, kita langsung menemui Myanmar Snub-Nosed Monkey atau kera hidung pesek Myanmar. Kera unik berbulu lebat hitam, berbibir menonjol, dan berhidung pesek ini terhitung baru ditemukan yaitu sekitar tahun 2010 lalu oleh sebuah tim ahli primata internasional pada area hutan terpencil di Myanmar Utara dan kemudian diberi nama ilmiah Rhinopithecus strigiari. Pemburu lokal yang mengabarkan keberadaan mereka kepada para ahli mengatakan melihat spesies ini pada wilayah Himalaya Timur hingga timur laut negara bagian Kachin. Dalam dialek lokal, kera ini ternyata telah memiliki namanya sendiri, yaitu Mei Noa, yang artinya kera berwajah terbalik. Secara geografis, kera ini terisolasi dari jenis kera lainnya disebabkan habitatnya dikelilingi oleh Sungai Salween dan Sungai Mekong. Nah, saat ini seluruh jenis kera hidung pesek dinyatakan terancam punah dikarenakan perubahan iklim, perburuan, serta tergusurnya tempat hidup mereka akibat pembalakan liar. Sembilan, ngengat pudel. Ini dia satu lagi hewan jenis baru yang ditemukan pada tahun 2009 lalu di wilayah Grand Sabana, Venezuela oleh Dr. Arthur Anker yang berasal dari Bishkek, Kyrgyzstan. Serangga satu ini kemudian diklasifikasikan sebagai salah satu jenis ngengat dan memiliki sayap untuk terbang, namun hanya saja karena ia berbulu lebat mirip anjing pudel, maka ia dinamai Venezuelan Poodle Moth. Foto-foto terkait serangga baru ini diambil di Taman Nasional Kainama, Venezuela, di mana wilayah ini mencakup beragam tipe habitat, termasuk hutan lembab dan dataran tinggi berbatu yang dikenal sebagai tepuis. Pengukuran tubuh ngengat yang diambil dari foto-foto Dr. Anker menunjukkan panjang tubuh ngengat ini adalah sekitar 2,5 cm. Tampilan fisik dan kelangkaan informasi aktual mengenai serangga ini telah menyebabkan keberadaannya sempat dianggap sebagai hoax. Apalagi ditambah ekspedisi berikutnya ke wilayah tersebut yang tidak lagi menemukan ngengat jenis ini. Wah, kalau ngengat pudel ini menurut kamu imut dan lucu atau menjijikan hewan lovers? 8. Goliath Tigerfish. Mungkin beberapa di antara kamu mengenal piranha sebagai predator ganas perairan. Namun ternyata ada jenis ikan lain yang juga dikenal ganas, bahkan gemar memangsa buaya kecil, yaitu Goliath Tigerfish atau Giant Tigerfish. Goliath Tigerfish yang memiliki nama ilmiah Hydrocinus goliath ini merupakan jenis ikan buas yang hidup di Sungai Kongo, Sungai Lualaba, Danau Tanganyika, serta Danau Upemba di wilayah Afrika. Ikan yang mampu berenang lebih cepat dan lebih kuat dari ikan-ikan lain di Afrika ini, ukuran tubuhnya bisa mencapai 1,53 meter dengan berat 70 kg. Mereka memiliki 32 buah gigi yang berjarak, namun tersusun rapi pada tepi rahang, di mana gigi-gigi tersebut saling mengunci antara gigi atas dan bawah. Dengan penglihatan yang tajam dan mampu merasakan getaran frekuensi rendah dari mangsanya, ikan ini bisa menaklukkan mangsa dengan berbagai ukuran, baik kecil maupun besar, hingga yang sama besar dengan tubuhnya. Goliath Tigerfish ini dikabarkan juga digemari penggila ikan predator di Indonesia, dikarenakan bukan hanya tampilan fisiknya yang eksotis dengan tubuh ramping dengan sisik mengkilap, namun juga karena reputasinya sebagai monster air tawar. 7. Blobfish.
Ikan satu ini sempat dijuluki ikan berwajah paling buruk hewan lovers, terutama karena beredarnya meme yang menampilkan wajah ikan ini. Sejak tahun 2003 lalu, ikan blobfish akhirnya dikenal di seluruh dunia berkat seekor blobfish yang dinamai Mr. Blobby, dibawa ke darat oleh ekspedisi Norvans di wilayah perairan Selandia Baru dan diangkat dari kedalaman lebih dari 1 km. Namun sebenarnya bentuk fisik yang terlihat bukan merupakan bentuk fisik asli jenis ikan ini. Spesies blobfish diketahui hidup pada kantung-kantung terdalam laut di kedalaman antara 600 hingga 1.200 meter, di mana pada kedalaman ini tekanan bisa lebih dari 100 kali dari permukaan, namun ikan ini bisa beradaptasi. Tubuh blobfish yang sangat licin dilengkapi tulang lunak serta sangat sedikit otot. Nah, jika terjaring dan diangkat ke permukaan, dekompresi bisa membuat fisik ikan ini melebar dengan bagian kulitnya melentur. Sementara jaringan gelatin ikan ini saat berada di darat atau di kapal tidak mampu menopang tubuhnya, sehingga menjadi seperti tak berbentuk lagi. Dengan tubuh yang tinggi lemak, ikan ini justru lebih ringan di dalam air, sehingga di dasar laut ia nyaris tidak bergerak dan hanya sedikit menggunakan energinya. Dengan gerakan yang sangat sedikit dan terkesan malas, blobfish diperkirakan memangsa apapun yang lewat terbawa arus air, termasuk keong laut, krustasi, atau apapun yang bisa dimakan. 6. Siput laut naga biru. Warna tubuh hewan satu ini memang cantik, namun kamu mesti berhati-hati jika melihat hewan ini di pantai karena sengatannya yang menyakitkan. Naga biru atau Glaucus atlanticus ini adalah sejenis moluska atau siput laut dan tidak memiliki cangkang atau nudibranch. Hewan yang hidup pada perairan beriklim sedang hingga tropis ini dapat ditemukan hidup di permukaan Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia di seluruh dunia meski jarang ditemukan di Indonesia. Ketika memasuki periode musim semi atau musim panas, hewan yang memiliki besar tubuh kurang lebih 2,5 hingga 3 cm ini biasanya ikut tertiup angin sehingga menepi ke pantai. Setiap kali segerombolan ubur-ubur blue bottle terdampar di pantai, umumnya siput naga biru juga ikut serta. Hanya saja mereka sering terlepas dari perhatian karena tubuhnya yang kecil dan berwarna mirip blue bottle. Menurut peneliti, hewan ini memang jinak, namun saat diganggu apalagi sampai menyentuh bagian tubuhnya dengan keras, kamu bisa disengat, di mana sengatannya sangat menyakitkan serta berpotensi menimbulkan pembengkakan. Pengobatan terbaik setelah tersengat naga biru adalah membilas sel-sel penyengat yang masih tertinggal di kulit menggunakan air laut, lalu basuh dengan air hangat atau es untuk menghilangkan rasa sakit. 5. Hiu goblin. Nah, kalau hewan satu ini kerap disebut sebagai fosil hidup karena bentuk fisiknya, serta satu-satunya wakil yang masih eksis yang datang dari keluarga Mitsukuridae, garis keturunan tua yaitu sekitar 125 juta tahun. Hiu ini mudah dikenali dari bentuk moncongnya yang panjang dan pipih, kepalanya yang panjang, rahang menonjol, serta memiliki warna merah muda, di mana warna ini muncul dari pembuluh darah yang tampak dari luar bercampur dengan warna abu-abu. Moncong yang terdapat pada tubuh hiu goblin memiliki pori-pori yang disebut ampullae of Lorenzini yang mampu mendeteksi medan listrik sehingga mereka memanfaatkannya dengan cara mendeteksi mangsa yang mendekat melalui medan listrik. Hiu yang dapat hidup hingga kedalaman 1.300 meter di bawah permukaan laut itu tersebar luas secara global, namun paling banyak terdapat di Samudra Atlantik dan Indo-Pasifik, terutama di negara Taiwan dan Jepang. 4. Kutu laut raksasa. Kutu laut raksasa atau kecoa laut alias giant isopod ini adalah salah satu dari sekitar 20 spesies isopoda besar anggota krustasi yang masih berkerabat dengan udang dan kepiting dan datang dari genus Bathynomus. Kutu laut raksasa diperkirakan dapat ditemukan luas di perairan yang dalam dan dingin di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Mereka memiliki panjang tubuh rata-rata antara 19 dan 36 cm hingga maksimal 76 cm dengan berat maksimum sekitar 1,7 kg.
Hewan ini merupakan salah satu contoh dari fenomena gigantisme laut dalam, yaitu tendensi makhluk hidup laut dalam untuk tumbuh dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada kerabatnya yang hidup pada perairan dangkal. Dan fenomena ini kebanyakan dialami oleh invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Giant isopod ini merupakan krustasi karnivora pemakan bangkai, dan ini disebabkan sedikitnya makanan yang tersedia di lautan dalam. Mereka memakan apapun yang terjatuh dari bagian laut yang lebih dangkal, seperti misalnya ikan, bangkai paus, atau cumi-cumi, serta memangsa hewan yang bergerak lambat seperti teripang. Isopod raksasa ini menggunakan mulutnya yang kompleks untuk menusuk, lalu mencabik, dan mengeluarkan isi perut mangsa, di mana mereka juga bisa menggigit manusia, meski luka yang ditimbulkan tidak parah. 3. Katak ungu berhidung babi. Wah, yang ini lagi-lagi merupakan spesies baru nih hewan lovers. Spesies katak baru yang memiliki kulit mengkilap dan ungu dengan lingkaran biru di sekitar matanya, serta bagian depan yang runcing dan mirip hidung babi ini ditemukan di sebuah pegunungan Ghats Barat di India. Spesies yang baru ditemukan ini diberi nama katak ungu Bupati untuk menghormati Dr. Subramania Bupati, seorang herpetolog terhormat yang wafat di Ghats Barat di tahun 2014. Nah, jenis amfibi ini memang tampak unik serta merupakan hasil proses evolusi bertahun-tahun yang tak terhitung lagi jumlahnya. Matanya yang kecil, moncongnya yang panjang, serta tungkai pendek yang keras memungkinkan katak yang memiliki panjang tubuh 4,5 hingga 5 cm ini menghabiskan hampir seluruh hidupnya di bawah tanah. Ya, katak ungu India ini memang tidak muncul ke permukaan untuk mencari makan dan memilih memanfaatkan lidah panjangnya untuk menangkap semut dan rayap dari permukaan tanah. Namun ada hal yang biasa yang membuat katak ungu ini keluar dari liang bawah tanahnya hewan lovers, yaitu ketika hujan, di mana saat hujan inilah katak jantan akan membuat suara nyaring yang disebut panggilan kawin. 2. Belalang pohon Brazil. Wah, makhluk satu ini lebih aneh lagi ya. Seperti makhluk fantasi ya hewan lovers. Nah, ia adalah Brazilian treehopper atau Baucidium globulare alias belalang pohon Brazil atau wereng pohon Brazil. Hewan ini memiliki keunikan karena memiliki semacam tanduk di kepalanya yang merupakan sebuah protonum hiasan berbentuk mirip baling-baling helikopter, dan ini membawa mereka digolongkan sebagai salah satu spesies wereng atau belalang teraneh. Namun hingga saat ini, fungsi protonum dari serangga soliter ini masih menjadi misteri loh. Beberapa ahli menduga bahwa tanduk tersebut berfungsi untuk kamuflase agar terhindar dari predator. Nah, sementara ahli lain menduga tanduk tersebut berguna sebagai penambah input sensor. Hewan ini biasanya dapat terlihat di antara dedaunan semak-semak atau batang pepohonan yang tinggi, karena menyediakan pasokan makanan yang berlimpah, yaitu getah daun yang akan disedot oleh serangga ini dengan menggunakan mulutnya yang tajam. Nah, sebelum kita lanjut ke daftar selanjutnya, kami ingin men-challenge kamu nih hewan lovers. Jadi jika kamu memencet tombol like dan juga subscribe channel ini serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Wah, nggak percaya? Silahkan coba sendiri dan buktikan. 1. Kumbang daun sereal. Wah, menutup daftar ini kita disapa oleh serangga bernama kumbang daun sereal atau cereal leaf beetle. Dinamakan seperti itu dikarenakan mereka gemar memakan biji-bijian kecil dari tanaman gandum atau sejenisnya, sehingga sering membuat pusing petani pada sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Kumbang yang memiliki nama ilmiah Ulema melanopus ini datang dari wilayah Eropa dan Asia, dan telah menjadi hama biji-bijian sejak tahun 1773. Fisik mereka mungil dan berwarna cerah, memiliki penutup sayap berwarna biru tua dan bagian kaki berwarna merah. Sementara warna toraks mereka berkisar dari merah ke oranye hingga coklat kemerahan. Pada usia dewasa, rata-rata panjangnya adalah sekitar 5 mm.
Sebagian besar kerusakan tanaman akibat ulah kumbang ini biasanya lebih sering terjadi pada ladang irigasi yang berlokasi pada wilayah yang lebih dingin atau lembab. Dan kumbang satu ini jarang loh menyasar tanaman berdaun lebar. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai 10 hewan aneh yang membuatmu menjadi jijik versi hewan trending. Bagaimana pendapat kamu terhadap hewan-hewan tadi? Adakah di antaranya yang beneran bikin kamu jijik? Atau malah ada yang kamu suka nih karena keunikan mereka? Yuk silahkan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Terima kasih ya buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video hewan trending berikutnya. Bye-bye!